Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pembelajaran kita yaitu kelas 5, tema 2, subtema 1. Cara tubuh mengolah udara bersih. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuh hijau menjadi tanggung jawab kita. Hari menanam pohon, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Suku hutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 1000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan, tidak dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Terus, tanggung jawab yang kedua itu pengertian masyarakat. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Nah, kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di pembelajaran sebelumnya, kita pernah belajar tentang kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, Pak? Ini jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pergunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu.
Selanjutnya, peternakan. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan burung puyuh. Perikanan secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Selanjutnya, pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral, logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang seperti energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, kehutanan. Hasil kehutanan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rutan. Selanjutnya juga perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup suatu daerah atau suatu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Terus perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Ini ada tugas ya anak-anak. Tugas kalian, buatlah peta pikiran dari bacaan hari ini. Hari menanam pohon maksudnya. Buatlah peta pikiran dari bacaan hari menanam pohon. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis tanggung jawab apa aja ya. Yang ketiga, tuliskan jenis-jenis usaha masyarakat dan contohnya masing-masing. Ini ada beberapa komponen ya. Jawab nanti ya, apa hari menanam pohon, kapan dan di mana. Nah, ini ya sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.